Kalau hari ini kita masih di tempat yang sama dengan pola pikir yang sama seperti kemarin, ya berarti kita lagi diam. Dan kalau kita diam di dunia yang terus bergerak, sebenarnya kita bukan diam, tapi kita mundur alias ketinggalan. Kita harus sepakat dulu nih, normalnya nggak ada kan orang yang mau ketinggalan. Bahkan sebaliknya, kebanyakan orang ingin lebih maju. Tapi masalahnya kita sering mikir kemajuan itu harus besar, harus dramatis, langsung wow gitu. Padahal rahasianya cukup sederhana, yaitu satu langkah aja lebih maju setiap hari. Nggak usah langsung 10 km ya, satu langkah aja cukup, asal setiap hari. Bagian pertama, kenapa sih cuma satu langkah? Dalam psikologi perilaku, ada konsep yang namanya Kaizen dari Jepang. Filosofi yang mengajarkan kita untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Intinya, perubahan kecil yang konsisten akan mengalahkan perubahan besar yang cuma sekali. Secara neuroscience, otak kita punya sistem dopamin yang lebih suka target kecil dan tercapai, dibanding target besar yang bikin stres karena sulit tercapai. Jadi kalau kita bikin target, hari ini harus jadi versi terbaik sedunia, otak kita malah panik, rilis hormon kortisol, yang akhirnya bikin kita malas mulai. Tapi kalau targetnya satu langkah aja yang bikin lebih maju dari kemarin, otak kita mikir, oh ini gampang, gas kita lakuin. Itu kenapa progres kecil tapi konsisten secara ilmiah lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Bagian kedua, realita di lapangan. Kita udah sepakat di awal tadi, bahwa rata-rata orang ingin maju. Masalahnya, banyak orang nggak maju bukan karena nggak mampu loh. Tapi yang saya lihat ada dua penyebab utama nih. Yang pertama karena banyak orang nggak mau mulai kalau nggak sempurna. Nunggu momen yang tepat, nunggu ada waktu, nunggu ada peluang, nunggu punya uang banyak, dan seterusnya. Contoh nih, mau olahraga lari aja, nunggu beli sepatu baru, nunggu ada waktu luang, nunggu mood bagus, nunggu ada temen, dan nunggu lainnya. Padahal, riset dari B.J. Fogg, profesor di Stanford, nunjukin bahwa kebiasaan terbentuk bukan dari motivasi besar, tapi dari aksi kecil yang gampang dimulai. Jadi, obat paling mujarab untuk ngobatin rasa males adalah lakukan sekarang. Kalau mau mulai olahraga, nggak perlu bertele-tele, cukup push up 1 kali tiap hari, nanti kita akan ngerasa mampu untuk lebih. Kita naikin deh dari 1 kali jadi 3, dari 3 jadi 10, dan seterusnya sampai kita dapat pola yang paling pas buat diri kita. Kalau mau belajar bahasa baru, kita mulai aja hafalin 1 kata tiap hari. Setahun udah 365 kata. Itu udah lumayan banget buat ngobrol. Kalau mau mulai bisnis, nunggu modalnya cukup dulu. Mau bikin konten, nunggu kameranya bagus dulu. Mau olahraga, nunggu sepatunya matching dulu. Ya ampun, kalau gitu, percaya deh, kita nggak bakal mulai-mulai. Masalahnya, kalau kita nunggu semuanya sempurna, kita bakal kalah sama orang yang udah mulai walau masih berantakan. Orang sukses itu bukan yang mulai dengan segalanya siap loh, tapi yang mau nyemplung dulu sambil belajar berenang. Ada pepatah di dunia startup, if you are not embraced by the first version of your product, you've launched too late. Artinya, kalau kita nggak malu sama versi awal karya kita, itu tandanya kita terlalu lama mikir dan nggak cepat action. Secara psikologi, ini nyangkut ke yang namanya perfectionism paralysis, kondisi di mana orang terlalu fokus sama kesempurnaan sampai terjebak di tahap perencanaan, alias nggak eksekusi. Teori ini nyambung sama Yerkes-Dodson Law yang bilang kinerja manusia punya titik optimal antara rasa nyaman dan tekanan. Kalau kita terlalu takut salah, level tekanannya kelewat tinggi. Hasilnya malah burnout sebelum mulai.
Ilmuwan kognitif juga bilang, otak kita punya bias yang namanya planning fallacy, di mana kita terlalu optimis sama rencana, tapi nggak realistis soal prosesnya. Akibatnya, kita pikir saya harus siap dulu baru mulai. Padahal, yang bikin siap itu justru prosesnya. Lihat aja YouTuber terkenal. Video pertama mereka, jelek. Kualitas kamera, pas-pasan. Editing seadanya. Lighting cuma lampu, meja aja. Tapi mereka konsisten, belajar dari video ke video, sampai akhirnya bagus. Atau pengusaha kecil yang mulai jualan dari rumah, pakai kardus bekas buat packing. Dari situ berkembang dan sekarang punya gudang sendiri. Kalau mereka nunggu punya modal miliaran, ya nggak akan pernah ada cerita sukses kayak gitu. Jadi bro, kalau kita nunggu sempurna, kita bakal nyangkut di pit stop selamanya. Kesempurnaan itu hasil dari proses, bukan syarat buat mulai. Mulai aja dulu, jelek nggak apa-apa, salah itu normal. Yang penting kita jalan, evaluasi, perbaiki. Karena pada akhirnya yang menang itu bukan yang paling siap, tapi yang paling konsisten jalan. Ingat, progress over perfection. Sempurna itu tujuan, bukan titik start. Terus, penyebab utama kedua, kenapa banyak orang nggak maju bukan karena nggak mampu, melainkan karena banyak orang mager dan kebanyakan alasan. Bro, jujur aja, berapa kali kita bilang, nanti aja deh mulai besok. Terus besoknya bilang lagi, nanti aja deh minggu depan. Lama-lama, udah 6 bulan lewat. Yang jalan, cuma mulut, bukan kaki. Kalau alasan bisa dijual, kita mungkin udah jadi konglomerat ya. Malas gerak itu kayak candu. Sekali kita nikmatin, kita bakal makin jago nyari alasan. Kita bilang lagi sibuk, belum mood, cuaca nggak mendukung, lagi pusing mikirin hidup. Kita bilang lagi nggak ada waktu, tapi Netflix kelar 3 episode. Bilang belum siap, tapi udah 3 tahun cuma bilang gitu aja dan nggak ada progresnya. Padahal aslinya bukan nggak sempet, tapi nggak mau nyempetin. Masalahnya lama-lama bukan cuma ketinggalan, tapi kita nggak akan tahu lagi cara mulainya. Kalau tiap hari cuma mikir nanti-nanti, ingat, waktu jalan terus. Dunia nggak nunggu kita siap. Dunia nggak peduli alasan kita. Kita diem, orang lain jalan. Jadi, mau nggak mau, kita harus ambil start walaupun belum sempurna. Karena kalau nunggu sempurna, kita nggak akan mulai. Secara psikologi, ini nyangkut sama yang namanya procrastination. Kebiasaan menunda dengan sadar. Walau tahu itu bakal bikin rugi. Menurut Piers Steel, di Temporal Motivation Theory, orang menunda karena 4 hal nih. Pertama, ekspektasi rendah. Kita nggak yakin bakal berhasil. Kedua, value-nya rendah. Kita ngerasa tujuannya nggak penting banget. Ketiga, impulsivitas tinggi. Kita gampang banget tergoda sama hal lain yang lebih seru. Dan keempat, delay tinggi. Manfaatnya baru terasa nanti, jadi kita malas untuk memulainya sekarang. Selain itu ada juga konsep self-handicapping. Bikin alasan biar kalau gagal kita bisa nyalahin faktor lain, bukan diri sendiri. Misal, saya nggak sempat pelatihan sih, wajar kalau jelek. Padahal itu cuma tameng biar nggak malu. Sekarang coba deh lihat teman kita yang rajin olahraga. Dia nggak selalu semangat tiap hari, tapi dia jalan terus. Kenapa? Karena dia ngerti kalau nunggu mood, progresnya bakal nol. Atau pengusaha kecil yang mulai jualan dari rumah. Dia nggak nunggu semua siap, dia cuma jalan. Kadang nggak ada pembeli, tapi tetap lanjut. Bandingin sama orang yang cuma ngomong doang. Ntar saya juga mau bisnis, 5 tahun kemudian masih ngomong hal yang sama. Jadi bro and sis, malas itu manusiawi. Tapi kalau kita pelihara, dia jadi penyakit kronis. Alasan itu kayak kasur empuk, makin kita tidurin, makin susah bangunnya. Mulai aja, sekecil apapun, 5 menit gerak lebih baik daripada 5 jam mikir mau mulai. Karena ujung-ujungnya, sukses itu bukan milik yang paling pintar, tapi yang paling rajin ngegasnya. Bagian 4. Strategi 1 langkah. Sekarang, gimana caranya biar beneran jalan maju 1 langkah setiap hari? Yap,
Kamu bisa mulai dengan tentukan langkah terkecil yang bisa kamu lakuin hari ini. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Kemudian, lacak progresnya. Biar otak tahu kamu udah maju. Bisa catatan harian atau checklist. Selanjutnya, rayakan kemajuan kecil. Kasih reward biar otak seneng. Karena dopamin bakal bikin kamu mau ngulangi lagi. Secara teori, ini namanya habit loop, cue, action, and reward. Begitu rewardnya mantep, baik, dan terasa manfaatnya, otak bakal nyari lagi. Ingat, nggak ada yang berubah kalau kamu cuma nunggu. Kalau misalnya kamu mulai hari ini, kamu udah maju 1 langkah. Maka 1 minggu berarti kamu maju 7 langkah. Dan 1 bulan, kamu udah maju 30 langkah. Setahun kamu udah berhasil mengalami kemajuan 365 langkah. Bayangin kalau nyata hari ini kamu mulai. Tahun depan kamu bakal ngeliat ke belakang dan mikir, untung aja saya mulai. Walau cuma 1 langkah. Jadi, mau tunggu sampai kapan? Dunia nggak berhenti loh. Ayo hari ini 1 langkah lebih maju. Terima kasih udah nonton, like dan subscribe. Boleh juga dong share di kolom komentar langkah apa sih yang kamu udah mulai. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan kalian. Kami doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Salam oase pikiran.